Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan tentang Neogen Kalimantan. Di mana anggotanya ada saya sendiri, Berliana Nurindah, Chandra Arif, Fatima Zahra, Kevin Arya, dan Nurin Fitri Sakti. Dengan outline presentasi kali ini ada pendahuluan, rekonstruksi lempeng tektonik zaman Neogen, kondisi tektonik Kalimantan zaman Neogen, kondisi stratigrafi Kalimantan zaman Neogen, magmatisme zaman Neogen, dan kesimpulan. Pendahuluan, kondisi geologi Pulau Kalimantan. Borneo bagian utara disusun oleh sedimen laut dalam. Borneo bagian timur disusun oleh basement oviolitik yang tidak terekspos ke permukaan. Borneo bagian tenggara disusun oleh batuan oviolitik dan berasosiasi dengan batuan metamorf. Borneo bagian barat daya disusun oleh pluton granitoid kapur serta terdapat batuan metamorf yang menyusup. Dan Borneo bagian barat laut disusun oleh batu gamping karboniferus, granit bersifat toleitik pada umur Pliocene dan Pleistosen, Serpih Trias, sedimen Jurassik, dan Millens kapur. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi tektonik dari Borneo sebelum Neogen. Borneo sendiri merupakan pulau yang terdiri dari beberapa fragmen mikrokontinen pada zona oviolit atau akzon atau zona busur. Nah, pada bagian barat sendiri itu termasuk dalam zona subduksi kuno dari Sundalandia. Dan pada subduksi ini memiliki arah ke arah selatan dan juga termasuk dalam mikrokontinen. Nah, menurut Haley pada tahun 1974, Borneo bagian barat laut ini merupakan satu bagian dari subduksi dari Sundaland itu sendiri. Tapi menurut Metcalfe pada tahun 2009, bagian barat daya dari Borneo sendiri itu merupakan pecahan dari Australia yang mengalami rifting pada Jura lalu bergabung dengan Sundaland pada Kretasius awal. Jadi ada dua teori yang sebenarnya berlawanan tapi sama-sama menjelaskan kondisi tektonik sebelum Neogen. Kemudian pada Eosen itu terjadi rifting yang menyebabkan adanya gaya ekstensi dan menciptakan basin yang nanti akan diisi oleh sedimen, diantaranya ada barito, kutai, dan delta mahakam yang terus terisi sedimen hingga masa kini. Kemudian kondisi tektonik pada zaman Neogen, intinya pada zaman Neogen Kalimantan ini mengalami inversi atau uplift. Nah, pada late Oligocene dan early Miocene itu terjadi inversi pada bagian utara dan barat Borneo, di mana inversi ini disebabkan oleh kolisi antara lempeng Australia dan Sundaland. Jadi Sundaland terpeluntir secara counterclockwise yang menyebabkan juga inversi pada Borneo. Nah, pada gambar ini merupakan inversion model menurut Robert tahun 2018, di mana pada gambar ini bisa dilihat semakin muda itu uplift semakin banyak disimbolkan dengan simbol berwarna kuning dan putih. Nah, hal ini juga dibuktikan dengan adanya transisi yang berawal dari Miocene yang memiliki lingkungan pengendapan awalnya karbonat menjadi klastik atau mendangkal. Proses ini dibarengi juga dengan proses magmatisme, sedimentasi, dan shortening pada umum Neogen itu sendiri. Baik, untuk topik pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rekonstruksi lempeng tektonik pada zaman Neogen. Jadi, sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai proses magmatisme, proses sedimentasi, dan lain-lain dari Pulau Kalimantan ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana kondisi pergerakan lempeng tektonik pada zaman ini. Karena proses magmatisme dan pembentukan suatu cekungan sangat dipengaruhi oleh aktivitas pergerakan lempeng tektoniknya. Rekonstruksi yang akan saya jelaskan lebih membahas pada posisi dari Pulau Kalimantan itu sendiri. Untuk zaman Neogen ini, rekonstruksi lempeng tektonik dipisahkan menjadi 4, yaitu pada Early Miocene, Middle Miocene, Late Miocene, dan Pliocene. Pada Early Miocene, peristiwa yang sangat berpengaruh yaitu adanya pembalikan arah subduksi, di mana arah subduksi ini menyebabkan Kalimantan atau Borneo mengalami pembalikan arah rotasi berlawanan arah jarum jam atau biasa disebut sebagai rotasi anti-clockwise. Jika dilihat pada gambar,
Awalnya, arah orientasi dari Kalimantan ini yaitu relatif timur laut barat daya. Kemudian peristiwa lain yang terjadi pada early Miocene ini, subduksi antara Laut Cina Selatan dan Sabah terhenti, sehingga menyebabkan pemekaran lantai samudra di Laut Cina Selatan juga terhenti. Ini bisa dilihat pada gambar milik Hall tahun 2012. Kemudian yang selanjutnya pada Middle Miocene. Pada Middle Miocene, rotasi anti-clockwise ini masih terjadi. Hal ini dapat dilihat pada gambar. Pada kondisi awal sebelum peristiwa anti-clockwise, posisi Pulau Kalimantan relatif mengarah timur laut barat daya. Namun, karena adanya pembalikan arah subduksi, Pulau Kalimantan terus didorong sehingga posisinya relatif mengarah utara selatan. Jika dibandingkan dengan gambar sebelumnya, Pulau Kalimantan mengalami dorongan ke arah berlawanan jarum jam. Kemudian peristiwa selanjutnya yang terjadi pada Middle Miocene ini yaitu terjadi kolisi antara busur Cagayan dan mikrokontinen Palawan berhenti. Terus yang selanjutnya terjadinya peristiwa rollback subduksi atau pembalikan arah subduksi menyebabkan Laut Sulu mengalami pembukaan sehingga Laut Sulu ini menjadi back earth basin. Kemudian pada late Miocene, peristiwa rollback subduction atau pembalikan arah subduksi ini terhenti yang menyebabkan rotasi Kalimantan yang berlawanan arah jarum jam ini juga berhenti. Jadi posisi Borneo ini sudah sama seperti posisi Pulau Kalimantan pada kondisi sekarang, yaitu relatif mengarah utara selatan. Kemudian pada masa Pliocene, subduksi di Borneo ini tidak lagi terjadi atau subduksi kuno itu terhenti. Jalur subduksinya berganti ke zona subduksi Kepulauan Halmahera seperti pada masa sekarang. Peristiwa tektonik yang terjadi yaitu peristiwa tektonik escape. Kemudian ini gambaran dari posisi Borneo mulai dari late Oligocene hingga late Pliocene, di mana pada awal mulanya Borneo ini mengarah ke arah timur laut barat daya. Dan pada Pliocene atau masa sekarang, Borneo ini posisinya mengarah utara selatan. Hal ini dikarenakan adanya peristiwa anti-clockwise yang terjadi pada masa Neogen. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kondisi stratigrafi dari Borneo. Ini terkhusus pada zaman Neogen. Nah, menurut Satyana, tahun 1999, cekungan di Kalimantan Timur ini dahulunya merupakan area yang sangat luas dan kemudian mengalami subsidence yang diikuti proses sedimentasi pada tersier awal. Nah, selanjutnya pada Kala Miocene terjadi pengangkatan, sehingga cekungan ini terbagi menjadi 3 bagian. Seperti kita ketahui, yaitu ada 3 cekungan, yaitu cekungan Tarakan di sisi utara, cekungan Kutai di bagian tengah, dan cekungan Barito di sisi selatan. Pada zaman Neogen, yaitu tepatnya pada Kala Miocene ini juga terendapkan formasi bebulu yang berada tepat di atas formasi Pamuluan, yang komposisinya adalah kalkarenit bioklastik dan batu pasir lempungan. Nah, batu pasir lempungannya sendiri ini adalah bagian dari formasi Pulu Balang. Kemudian di atasnya dilanjutkan oleh pengendapan formasi Balikpapan yang membentuk endapan progradasi, tersusun atas batu pasir dan batu lanau. Dan yang terakhir pada Kala Pliocene terendapkan formasi Kampung Baru yang terdiri dari batu pasir, batu lempung, dan batu lanau, serta batu bara. Nah, di sini terlihat kolom stratigrafinya, di mana untuk zaman Neogen sendiri terjadi pengendapan beberapa formasi dari Pamuluan, Bebulu, Pulu Balang, Balikpapan, dan Kampung Baru. Nah, selanjutnya untuk rekaman stratigrafis secara keseluruhan di wilayah Kalimantan atau Borneo ini dilihat dari korelasi antara 3 cekungan tersebut, dari cekungan Barito, Kutai, dan Tarakan. Nah, dari rekaman tersebut, kemudian diketahui bahwa di zaman Neogen ini, pengendapan di Pulau Kalimantan memasuki fase regresi. Nah,
Karena seperti kita tahu ya, di pengendapan Kalimantan itu ada fase transgresi, yaitu sebelum neogen, dan pada neogen sendiri fasenya regresi. Nah, ini datanya dari stratigrafi cekungan Barito, cekungan Kutai, dan cekungan Tarakan dari Courtney et al. Selanjutnya mengenai magmatisme Borneo pada zaman neogen. Sabuk magmatik tersier North East Southwest Kalimantan berkaitan dengan dua subduksi yang terpisah, yaitu selama Eosen hingga Oligosen awal dan Oligosen akhir hingga Miosen. Sabuk magmatik yang lebih muda menumpang pada sabuk magmatik sebelumnya. Sabuk magmatik ini didirikan oleh produk vulkanik Oligosen akhir hingga Miosen. Secara umum terdapat 4 periode magmatik di Kalimantan selama neogen, yang mana sebelumnya juga terdapat periode magmatik pada Eosen. Magmatisme ini merupakan hasil subduksi yang terjadi selama Oligosen akhir hingga Miosen. Di antaranya yang pertama, yaitu pada Oligosen akhir hingga Miosen tengah, merupakan magmatisme hasil subduksi yang menumpang pada sabuk magmatik Eosen, sehingga berkaitan dengan sisa-sisa subduksi lempeng pada Eosen. Dapat ditrace dari Sintang, bagian paling barat dari sabuk magmatik, hingga Tarakan bagian atas. Bisa dilihat keterangan pada nomor 1. Yang kedua, pada Miosen tengah hingga Pliocene. Aktivitas magmatisme pada Miosen tengah hingga Pliocene di sepanjang zona Rajan ke Cagayan yang berkaitan dengan subduksi di Pahlawan Trench. Bisa dilihat pada keterangan nomor 2. Dan yang ketiga, pada Miosen akhir hingga Pleistocene. Magmatisme hasil subduksi semakin meluas dari cekungan Tarakan atas ke Semenanjung Den dan Sampurna. Dapat dilihat pada keterangan nomor 3. Selanjutnya yang keempat, pada Pliocene hingga Pleistocene. Magmatisme ini terekam di Neuenhuis Mountains dan Mahakam. Nah, ini merupakan summary periode magmatisme di Kalimantan yang tadi disebutkan. Dapat dilihat bahwa magma terus berevolusi selama periode magmatisme. Magma awal yang terbentuk merupakan kalk alkalin magma series, sebagai hasil subduksi pada Oligosen akhir hingga Miosen tengah. Selanjutnya, magma berevolusi dari kalk alkalin menjadi kalk alkalin potasik. Kemudian pada Pliocene hingga Pleistocene, magma berevolusi kembali menjadi toleitik magma series. Magma-magma tersebut membentuk batuan bersifat intermediate. Ya, jadi setelah penjelasan yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada zaman Neogen terjadi anti-clockwise yang menyebabkan Pulau Kalimantan yang semula berarah timur laut barat daya menjadi berarah utara selatan yang bisa dilihat seperti kondisi sekarang. Borneo bagian barat merupakan zona subduksi. Pada Eosen terjadi rifting yang mungkin juga menyebabkan pembentukan basin pada Borneo yang diisi oleh sedimen hingga masa kini. Yang ketiga, pada kala Miosen terjadi pengangkatan sehingga cekungan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu cekungan Tarakan di sisi utara, cekungan Kutai di bagian tengah, dan cekungan Barito di sisi selatan. Yang keempat, terjadi peristiwa rollback subduction pada Middle Miocene yang menyebabkan Laut Sulu mengalami pembukaan sebagai bed arc basin dan peristiwa ini terhenti pada Late Miocene. Yang terakhir, pada Pliocene, subduksi tidak terjadi di Kalimantan atau subduksi kuno terhenti dan berhenti ke zona subduksi Kepulauan Halmahera seperti pada sekarang. Dan berikut daftar pusaka yang kami jadikan acuan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 18 akan menyampaikan materi Geologi Indonesia dengan topik Neogen Sulawesi. Untuk anggota kelompok dari kami sendiri, terdiri dari Bunga Fitri Sartika, Dina Mustika, Ingrid Felicia, Sonia Cantika, dan saya sendiri Dwika Rizky. Berikut merupakan outline yang akan kami sampaikan dalam presentasi kali ini, dimulai dari rekonstruksi lempeng tektonik secara umum, kemudian tektonik Sulawesi,
Dilanjutkan dengan stratigrafi Sulawesi, dan yang keempat adalah magmatisme dan vulkanisme pada zaman Neogen itu sendiri. Dan yang terakhir akan diakhiri dengan kesimpulan. Yang pertama adalah rekonstruksi lempeng tektonik. Dan berhubung materi kali ini topiknya Neogen, jadi kita awali dari zaman Paleogen, ya tepatnya pada akhir Oligosen yang terjadi pada 25 juta tahun yang lalu. Mulai terbentuknya tubrukan antara Sula Spur dengan bagian lengan dari Sulawesi Utara, yang mana itu menandakan antara benua Australia dengan Asia Tenggara. Di sisi lain, yaitu pada northeast, terjadi pergerakan lempeng laut Filipina searah jarum jam dan menghasilkan strike slip sepanjang tepi utara New Guinea. Bisa dilihat dengan simbol berikut. Kemudian dilanjutkan dengan rekonstruksi lempeng tektonik pada Miosen awal, yaitu sekitar 20 juta tahun yang lalu. Pada waktu tersebut, subduksi proto-laut Cina Selatan di bawah Sabah berhenti, sehingga menandakan bahwa penyebaran dari Laut Cina Selatan juga akan segera berakhir, di mana nanti akan tidak ada lagi yang namanya spreading. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Sonia. Untuk rekonstruksi lempeng tektonik selanjutnya pada masa Middle Miocene atau 15 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, lempeng Australia bergerak ke arah utara, mengakibatkan melengkungnya bagian timur, melengkung Banda ke arah ke barat. Kemudian gerakan tersebut ditambah oleh desakan dari darat sepanjang sistem patahan sorong dari Irian Barat ke Timur Barat, sehingga menghasilkan penampakan khas Sulawesi sekarang, yaitu terdapat dari cembung menjadi cekung ke arah timur. Kemudian Kepulauan Bangka-Sula bertabrakan dengan Sulawesi Timur yang masuk ke Sulawesi Barat, membuat lengan Tenggara berotasi berlawanan arah jarum jam, sehingga melebarkan Teluk Bon di bagian barat, dan lengan utara berotasi searah jarum jam, menutup cekungan Gorontalo. Kemudian pada late Miocene atau 10 juta tahun yang lalu, terdapat hadirnya rollback ke dalam Banda Embayment, menyebabkan perluasan Sula Spur sehingga membuat lautan Banda Utara. Pada Pliocene, 5 juta tahun yang lalu, setelah terjadi benturan buton tukang besi dan Banggai Sula, terjadi tectonic escape berupa sesar mendatar yang meretakan dan menggeser Sulawesi, yang umumnya berorientasi ke timur atau Free Oceanic Edge, seperti sesar Palukoro, Matano, Lawanopo, Kokala, dan Balanta, atau post-collision tectonic escape, dan retakan membuka ekstensional di dalam area buton tukang besi dan Banggai Sula. Melanjutkan yang dijelaskan oleh Dwika dan Sonia. Secara umum, tektonik pada masa Neogen disebabkan oleh adanya subduksi di wilayah Banda dan Laut Sulawesi yang menyebabkan munculnya gaya ekstensi. Pada bagian utara terjadi tumbuhan Sula Spur, subduksi yang membentuk volcanic arc yang batuannya bersifat alkalin. Sedangkan di wilayah Banda, gaya ekstensi ini membentuk Laut Banda Utara dengan cekungan interarm yang dalam yang menyebabkan subsidence dan uplift. Menambahkan, pada early Miocene juga terjadi tumbukan blok benua Banggai Sula dan buton tekang besi yang menyebabkan rotasi lengan utara Sulawesi sehingga berputar searah jarum jam. Akibatnya di Sulawesi ini banyaknya muncul sesar-sesar naik. Selain itu juga terjadi penyambaran di sepanjang parit Sulawesi Utara. Oke, next.
Nah, pada 20 juta tahun yang lalu juga terjadi rotasi Kalimantan Barat yang juga sangat berpengaruh terhadap tektonik di Sulawesi untuk skala yang lebih kecil, di mana rotasi ini membentuk busur Sangihe sebagai batas lempeng konvergen di tepi timur cekungan Laut Sulawesi. Tektonik di Sulawesi ini masih aktif hingga sekarang, yang banyak ditunjukkan oleh sesar naik serta lipatan aktif di lengan selatan Sulawesi. Contohnya adalah seperti lajur lipatan Majane dan lajur lipatan Kalosi. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang stratigrafi di Sulawesi. Penyusun batuan yang membentuk Sulawesi itu dibagi menjadi beberapa, seperti Sulawesi Utara, dari tua ke mudanya terdiri dari batu gamping Gatehouse, batu lumpur Rumah Kucing, batu gamping Ratoto, intrusi andesit porfiri, volkanik andesit, epiklastik volkanik, dan juga aluvial endapan sungai dan danau. Selanjutnya ada stratigrafi Sulawesi Selatan terdiri dari batuan gunung api formasi Camba yang berumur Miosen tengah hingga akhir dengan lingkungan pengendapan laut. Dilanjutkan dengan formasi Walanai berumur Miosen akhir sampai Pliosen awal. Lalu diintrusi oleh satuan intrusi basal yang berumur Miosen akhir dan Pliosen akhir sampai Pliosen akhir. Serta satuan batuan gunung api Lombo Batang berumur Pleistosen, endapan aluvial dan juga dilanjutkan dengan endapan aluvial, rawa dan pantai yang berumur Holosen. Selanjutnya ada Sulawesi Barat, stratigrafinya tersusun atas formasi skala pada umur Miosen tengah hingga Pliosen yang dibentuk oleh batu pasir hijau, grewek, napal, batu lempung dan juga tuf. Ada juga sisipan lava bersusun andesit basalt. Formasi ini juga menjemari dengan batuan gunung api Talaya. Sedangkan batuan gunung api Talaya sendiri menjari dengan batuan gunung api Adang dan berhubungan menjemari dengan formasi Mamuju yang berumur Miosen akhir. Next. Selanjutnya ada stratigrafi Sulawesi Timur dan juga Banggai Sula. Stratigrafi Sulawesi ini dan juga Banggai Sula ini umumnya terdiri dari batuan yang termasuk ke dalam Celebes molase atau batuan sedimen klasik muda yang melapisi batuan-batuan berumur pre-neogen yang diendapkan secara tidak selaras. Stratigrafi pada Sulawesi Utara dan Banggai Sula ini bisa dibagi menjadi dua periode, di mana pertama sekuen hasil pengangkatan dari batas kontinen yang terendapkan sebelum tumbukan, dan periode kedua itu sekuen pengendapan molase di bagian daratan selama dan sesudah tumbukan. Celebes molase sendiri ini berumur Miosen awal yang merupakan tumbukan dari Tanjung Australia, Sulaspur dengan margin Asia Tenggara di Sulawesi. Sedangkan adanya batuan metamorf yang hadir di Sulawesi seperti dari sabuk oviolit itu merupakan batuan yang berumur kapur atau terjadi pada saat subduksi kapur. Next. Nah, ini beberapa kompilasi stratigrafi neogen di beberapa wilayah di Sulawesi berdasarkan paper Hall dan Nugraha tahun 2018. Bisa dilihat ada beberapa wilayah di Sulawesi. Next. Ini juga ada di Sulawesi bagian barat, Sulawesi bagian timur, Banda Bay, Sulawesi Tenggara, dan juga stratigrafi Pulau Buton, juga Tolo Bay. Dan ada keterangan penyusun batuannya yang umumnya terdiri dari sedimen klastik berumur Miosen, ada juga karborat neogen, dan juga sedimen klastik Plio hingga Pleistosen. Next. Oke, baik selanjutnya ada magmatisme dan vulkanisme di Sulawesi. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa busur vulkanik sendiri itu ada mayor dan minor, di mana busur mayor di daerah Sulawesi itu adalah Sulawesi East Mindanao Arc, yang kemudian terbagi lagi menjadi beberapa busur vulkanik minor. Kemudian Pulau Sulawesi mengalami penunjaman berumur Paleosen ke arah barat yang diikuti aktivitas vulkanik yang menghasilkan batuan gunung api. Kemudian pada zaman Eosen hingga Oligosen tidak dijumpai adanya aktivitas vulkanisme. Nah, geologi Sulawesi bagian barat atau bagian barat disebut juga sebagai volcanic arc. Bagian ini terdiri atas lengan Sulawesi, bagian tengah, lengan Sulawesi Selatan Sulawesi, bagian tengah leher Sulawesi, dan lengan utara Sulawesi. Nah,
Mandala bagian barat Sulawesi sendiri ini terdiri dari dua, yaitu bagian utara dan barat. Di mana bagian utara batuannya bersifat riodasitik sampai andesitik, sedangkan pada bagian barat mempunyai batuan penyusul bersifat kontinen. Kemudian untuk daerah lengan utara Sulawesi merupakan busur gunung api yang terbentuk karena adanya penunjaman ganda. Penunjaman ganda ini dari lajur penunjaman Sulawesi Utara di sebelah lengan utara Sulawesi dan lajur penunjaman Sangihe timur di sebelah timur dan selatan lengan utara. Penunjaman ini mengakibatkan terjadinya kegiatan magmatisme dan aktivitas vulkanik yang menghasilkan batuan vulkanik dan kerucut-kerucut vulkanik muda. Next. Nah, vulkanisme dan magmatisme di Sulawesi Barat berasal dari post-subductional melting dari lempeng selama peristiwa subduksi sebelumnya. Vulkanisme dan magmatisme kuat terjadi pada Miosen tengah dan akhir berkaitan dengan kolisi mikrokontinen Banggai Sula dengan oviolet bagian timur Sulawesi. Nah, adanya kolisi kerak benua mikro Banggai Sula dengan oviolet bagian timur Sulawesi menyebabkan terjadinya penunjaman ganda di bagian timur dan bagian barat. Kerak samudra bagian dari Selat Makassar menunjam ke bawah kerak benua mikro Sulawesi yang menimbulkan vulkanisme. Sedangkan kolisi di timur menyebabkan kompresi di bagian utara cekungan Selat Makassar yang berputar berlawanan arah jarum jam mengakibatkan struktur yang memiliki kemiringan ke arah barat. Nah, seperti yang dilihat pada gambar, pada periode ini diperkirakan terjadinya pembalikan utama arah polaritas busur-busur Sulawesi, baik untuk busur magmatik maupun jalur subduksinya, dari semula cembung ke arah samudera menjadi cekung ke arah samudera, ke arah timur pada kala ini. Pembalikan polaritas busur-busur Sulawesi ini secara frontal adalah akibat benturan mikrokontinen di Banggai Sula yang membenturnya di titik pusat Sulawesi di bagian tengah, di pivot-pivotnya atau seolah di pusatnya. Kemudian selanjutnya vulkanisme dan magmatisme kuat terjadi pada Miosen tengah sampai akhir berkaitan dengan kemudian vulkanisme mulai pasif pada kuarter tetapi menerus hingga sekarang di bagian utara. Jadi kesimpulannya ada kurang lebih ini kenapa dari perjalanan Australia ke utara dan ikuti dengan desakan dari sepanjang sistem patahan sorong dari irian barat ke timur barat. Kemudian ada tektonik di Sulawesi Neogen secara umum dipengaruhi subduksi Laut Banda dan Laut Sulawesi regional yang menyebabkan subsidence dan uplift. Dan yang terakhir ada magmatisme dan vulkanisme di Sulawesi terkuat terjadi pada Miosen tengah yang merupakan akibat dari tumbukan mikrokontinen Banggai Sula dan mulai pasif di kuarter awal tapi berlanjut terus hingga ke utara. Next. Kurang lebih ini adalah daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan untuk presentasi pada hari ini. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Udin, dan jadi di sini kami dari kelompok Neogen Banda akan menjelaskan diskusi kami mengenai untuk sendiri terdiri dari Mas ini, saya sendiri Aldi Darmawan, Fazil Ahmad Amri, Muhammad Rafi Noval, dan Safran Rashid. Next. Untuk program presentasi kami, pertama terdapat review, lalu kedua terdapat evolusi ekonomi, jalan transformasi regional, vulkanisme Banda, gunung api Banda, aktivitas kegempaan, antara dalam kesimpulan. Next. Kita langsung saja masuk ke dalam review. Bisa dilihat dalam gambar di PPT, busur Banda membentang dari Flores di selatan hingga Buru di utara, termasuk timur dan Serang. Busur Banda sendiri merupakan daerah polisi berbentuk kapal kuda yang terletak di Nusa Timur, di mana dia membentuk triple junction antara elemen Eurasia, Indo-Australia, dan elemen Pasifik. Busur Banda sendiri memiliki busur vulkanik di bagian dalam dan busur non-vulkanik di bagian luar. Oke, lanjut. Baik,
saya akan melanjutkan dari presentasi dari Ali tadi, evolusi tektonik Banda yang dimulai dari 25 juta tahun yang lalu. Di sini, Banda Embankment dan Sulaspur bergerak menuju utara, di mana Sulaspur itu mulai mengalami kolisi dengan lengan utara Sulawesi. Umur dari Banda Embankment ini sendiri diperkirakan sekitar Jurassic. Next. Masuk ke 23 juta tahun yang lalu, tadi sebelumnya sudah dibahas bahwa Semenanjung Banda atau Banda Embankment ini berumur juga, bisa dikatakan itu sangat tua, dan memiliki sifat yang sangat berat, dingin, yang menunjam ke bawah Sundaland, dampaknya akan menghasilkan rollback yang intensif atau progresif. Rollback itu sendiri merupakan istilah tergulungnya lempeng subduksi karena adanya gaya gravitasi pada lempeng yang menunjam di mantel ke arah palung atau menjauhi busur vulkanik. Kemudian, kolisi Semenanjung Sula dengan atau Sulaspur dengan lengan utara Sulawesi di bagian atasnya menghasilkan benturan yang mana prisma sekresinya membentuk lengan timur Sulawesi. Sedangkan di bagian utara, perubahan subduksi busur Halmahera atau busur Mindanao berubah menjadi sesar transform Sorong yang muncul di Oligosen akhir sampai Miosen awal. Next. Sebelumnya, sekitar 15-30 juta tahun yang lalu terjadi benturan benua Australia terhadap Indonesia Barat yang diwakili Sulaspur menyebabkan Indonesia Barat berputar atau berotasi anti-clockwise dan juga ditandai dengan lepasnya blok Sumba. Lihat pada gambar di bagian sesar Sorong terdapat double subduction yang mana disebabkan oleh pemekaran Pulau Ayu. Sehingga Laut Sepik yang sebelumnya mula-mulanya itu ada satu subduksi doang, dibatasi 2 subduksi dan berubah menjadi Laut Maluku. Kemudian potongan kerak benua yang ada di Sulaspur lepas membentuk Banggai Sula, kemudian berbenturan dengan lengan timur, sedangkan di lengan tenggara Sulawesi berbenturan dengan Tukang Besi dan Buton. Pada periode 11 juta tahun yang lalu, sudah mulai muncul Sunda Kecil dan terjadi pemekaran Laut Banda Utara. Yang mana pemekaran Laut Banda Utara ini menabrak lengan timur Sulawesi yang berakibat pengangkatan pertama di lengan timur dan merupakan cikal bakal lapangan migas. Cikal bakal lapangan migas itu sendiri berupa jebakan-jebakan yang terjadi akibat dari pemekaran Laut Banda Utara itu tadi. Hal yang menyebabkan pemekaran Laut Banda Utara ini kemungkinan adanya tarikan yang jauh dari arah utara dari Laut Banda, dan sampai sekarang itu bisa dibilang itu masih bersifat spekulatif. Dan juga busur Banda pada 11 juta tahun yang lalu ini sudah mulai lengkap dan Sunda Kecil mengalami perluasan ke arah timur. Next. Pada 5 juta tahun lalu, Laut Banda Selatan mulai terjadi drifting. Itu diakibatkan oleh peristiwa rollback yang semakin terjadi. Banda Embankment ini yang awalnya luas itu semakin mengecil, di mana subduksi yang terjadi mengakibatkan Banda Embankment semakin sempit dan semakin intensif terjadinya subduksi daerah tersebut. Digantikan dengan Laut Banda Selatan, di mana itu merupakan kerak samudra yang baru. Di sini Laut Banda Utara juga semakin mengalami perluasan. Next. Dari tahun yang lalu, di sini Pulau Sumba sudah mulai mengalami kolisi dengan Australia dan Embankment. Kalau diperhatikan sempat menyempit juga, misalkan beberapa lempeng yang berada di bagian tenggara. Next. Oke, untuk evolusi tektonik yang terjadi saat ini dapat kita perhatikan bahwa fase subduksi mulai berakhir, dan di sini juga terjadi delaminasi yang menyebabkan terbentuknya seram trough, Tanimbar trough, dan Arrow trough. Delaminasi ini merupakan pengelupasan kerak yang diakibatkan oleh peristiwa subduksi tadi. Nah, kemudian salah satu indikasi terjadinya awal pemekaran
Laut Banda Utara juga merupakan hasil delaminasi. Itu merupakan salah satu indikasi yang dimana dapat dilihat di gambar kanan atas, di mana terjadi delaminasi yang menyebabkan lempeng di sekitar area Laut Banda Utara menjadi tipis dan menyebabkan terjadinya intrusi yang membuat pemekaran baru di Laut Banda Utara. Next. Regional Barat, bisa lihat di ilustrasi BDP ini. Untuk kalau fotografi yang ditampilkan itu merupakan fotografi dari sayatan yang ada di bagian kiri dari Bandasi hingga ke Serang. Di situ terlihat terbentuk kepala pemekaran. Ada formasi aparat militer. Nanti sebenarnya pada intinya stratigrafi regional pada kala Diogen dipengaruhi karena adanya polisi hubungan dolan ekonomi yang menghasilkan penanggalan. Nah, penanggalan ini mengakibatkan terbentuknya kepala pemekaran donat di sepanjang daerah Banda Aceh sendiri. Namun juga hubungan dolan ekonomi ini juga menghasilkan progresi pada bagian belakang busur. Dan ini menghasilkan implikasi berbeda dalam ilustrasi pada kala revolusi Neolithic pada permasalahan golongan biru atau kartunat itu terjadi kemerdekaan. Lalu juga hubungan golongan ekonomi ini menghasilkan organisasi pada formasi-formasi seperti formasi Aceh dan formasi Malaysia. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah aktivitas vulkanisme yang terbentuk di Banda. Aktivitas vulkanisme yang terbentuk di Banda sendiri berkembang di daerah subduksi, sehingga busur Banda sendiri terbagi menjadi dua, yaitu busur vulkanik aktif dan yang kedua adalah busur vulkanik tidak aktif. Untuk busur yang aktif berada di daerah kepulauan vulkanik kecil antara Pulau Damar dan Banda, serta area di luar busur yang berada di Pulau Timur dan Seram. Yang busur vulkanik yang tidak aktif berada di sisi dalam busur, yaitu di antara area utara Pulau Timur dan selatan Pulau Seram. Next. Selanjutnya adalah tentang gunung api Banda Api. Gunung api Banda Api merupakan salah satu gunung api yang aktif di area Banda. Gunung api ini berada di ujung utara deretan gunung api yang terletak pada busur dalam vulkanik Banda. Gunung ini selama 4 abad terakhir telah mengalami 24 erupsi, termasuk yang berlangsung pada 9 Mei 1988. Proses terbentuknya gunung ini dimulai terbentuknya oleh gunung api purba bernama Gunung Lontor yang berada di dasar laut dan mengalami letusan dahsyat. Letusan tersebut akhirnya membentuk kaldera. Dengan dinding kaldera tersebut akhirnya muncul di permukaan pada saat ini sebagai Pulau Lontor, Pulau Pisang, dan Pulau Kapal. Selanjutnya pada dasar kaldera juga terdapat tumbuh gunung api baru yang membentuk pulau-pulau kecil yang berada di area tersebut. Selanjutnya yaitu aktivitas kegempaan yang terjadi di Banda. Aktivitas kegempaan tersebut disebabkan karena adanya interaksi yang pertama yaitu lempeng Pasifik dan dengan beberapa lempeng mikro serta pengaruhnya bom, irian, dan sesar-sesar lokal lainnya yang menyebabkan kompleksnya struktur geologi di wilayah busur Banda. Peristiwa tersebut menyebabkan wilayah busur Banda dan lautan sekelilingnya menjadi sumber gempa tektonik. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, busur Banda membentang dari Flores hingga Buru yang terdiri dari busur vulkanik di bagian dalam dan non-vulkanik di bagian luar. Busur Banda berkembang dalam zona tumbukan Australia Sundaland yang terbentuk dari subduksi Banda dan Australia yang bergerak ke utara. Terbentuknya vulkanik Banda, pemekaran laut Banda Flores diakibatkan karena adanya rollback Banda embayment yang cepat dengan palung Jawa yang bersifat ekstensi dan selanjutnya memicu delaminasi dan kolisi.
Selanjutnya, Timor Trough terbentuk karena adanya kolisi antara busur vulkanik dengan perbatasan lempeng Australia. Setelah kolisi, konvergensi dan aktivitas vulkanik berhenti di timur, aktivitas vulkanik berlanjut ke arah barat dan timur. Platform karbonat terbentuk akibat pendangkalan oleh pengarutan kerak samudra. Poin selanjutnya, selama 4 abad terakhir ini, paling tidak terjadi 24 erupsi dari Gunung Banda Api, termasuk yang berlangsung pada 9 Mei 1988. Hasil letusan ini membentuk kaldera. Dengan dinding kaldera tersebut muncul di permukaan sebagai pulau lontong, pulau pisang, dan pulau kapal. Kesimpulan terakhir yaitu interaksi antara lempeng utama, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia dengan beberapa lempeng mikro serta pengaruh sesar transform irian dan sesar-sesar lokal menyebabkan kompleksnya struktur geologi di wilayah busur Banda. Berikut referensi yang kami gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Pak Udin. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Neogen Maluku dengan anggota kelompok Muhammad Hafiz Amrullah Putra, Adetan Setiawan, Adi Robi, Rahmat Adi Susilo, dan Rifki Alfarizi. Next. Baiklah, ini adalah intronya. Laut Maluku itu terletak pertemuan antara 3 lempeng, yaitu lempeng Australia, lempeng Filipina Sea, dan Eurasia. Laut ini terbentuk akibat adanya kolusi antara 2 busur kepulauan, yakni busur Halmahera di bagian timur dan Sangihe di bagian baratnya. Keduanya dapat bertemu dengan adanya double subduksi. Next. Untuk rekonstruksi lempeng tektonik pada 20 juta tahun lalu, Parasvela Basin dan Shikoku Basin pada Philippine Sea Plate mengalami pemekaran sebagai respon dari rotasi Philippine Sea Plate yang bergerak searah jarum jam. Pemekaran yang terjadi itu cukup intens karena bersamaan dengan rollback pada subduksi antar Pacific Plate dengan Philippine Sea Plate. Selain itu, rotasi tersebut menyebabkan terbentuknya subduksi berarah barat pada Laut Maluku, yaitu menunjam ke bawah Sulawesi Utara. Terus yang terakhir itu pergerakan benua Australia ke utara mengakibatkan Indonesia bagian timur mengalami ekstensi sehingga terjadi kolisi-kolisi minor pada blok mikrokontinen dan menghasilkan sesar geser atau sesar sorong. Next. Pada 15 juta tahun lalu, Laut Maluku mengalami subduksi ke arah timur menunjam ke bawah busur Halmahera. Subduksi ini dihasilkan dari rotasi Philippine Sea Plate yang berkelanjutan dan berhubungan dengan penguncian sesar sorong. Terbentuknya subduksi ini menyebabkan Laut Maluku diapit oleh 2 subduksi, yaitu di bagian timurnya menunjam ke busur Halmahera dan di bagian barat menunjam ke Sulawesi Utara yang merupakan bagian dari busur Sangihe. Dan kedua busur ini akan bertemu pada Pliocene akhir atau sekitar 3 juta tahun lalu. Next. Ya, seperti yang sudah dijelaskan Hafiz tadi, terjadi kolisi di Laut Maluku yang merupakan kolisi antara Halmahera Arc dan juga Sangihe Arc. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini bahwa Molucca Sea Plate sudah sepenuhnya tertutup oleh hasil dari agresi dari kedua busur tersebut atau hasil kolisi dari kedua busur tersebut. Dan juga ini merupakan satu-satunya contoh kolisi yang masih aktif hingga saat ini, di mana terjadi kolisi antara Halmahera Arc dan juga Sangihe Arc yang terjadi sejak 3 juta tahun lalu. Next. Oke, selanjutnya rekonstruksi lempeng tektonik pada 10 juta tahun yang lalu. Sistem subduksi ganda di Laut Maluku dimulai sekitar 15 juta tahun yang lalu. Di sisi selatan Laut Maluku terjadi pergerakan strike slip pada banyak fragmen di zona sesar sisi kiri Nugini Utara. Subduksi ini didorong terutama oleh gravitasi saat lempengan jatuh ke dalam mantel, bukan oleh lempengan yang bergerak ke bawah suatu lempengan yang tetap. Next. Pada 5 juta tahun yang lalu, pengangkatan seram dimulai pada waktu yang hampir bersamaan dengan spreading Laut Banda Selatan. Karena itu,
Seram diinterpretasikan sebagai fault dan thrust belt. Segala sesuatu di wilayah ini juga menunjukkan pada extension, dan waktu terjadinya peristiwa memiliki lebih banyak kesamaan dengan perkembangan core kompleks dibanding core collision. Slack slip faulting juga berkontribusi di mana gaya yang terjadi di tepi area sekitaran Maluku dan dengan rotasi lokal yang besar ditemukan di satu situs di seram. Next. Selanjutnya, stratigrafi Maluku pada umur Neogen. Pada daerah seram ini terdiri dari batu kamping terumbu dan sedimen silisi-klastik yang memiliki hubungan menjari dan terdapat intrusi dari proses vulkanisme Ambon. Pada daerah ini terdiri atas litologi dari batu pasir, batu gamping, napal, andesit, tuf, breksi vulkanik, batu gamping terumbu, dan konglomerat. Pada daerah Halmahera, pada awal Miosen diendapkan secara tidak selaras formasi Jawali berupa konglomerat. Terus pada umur Miosen awal sampai Miosen tengah diendapkan formasi Subaim di atasnya yang terdiri dari endapan batu gamping masif dan pelapisan batu gamping koral. Pada umur Pliosen diendapkan formasi Solat dan yang terdiri dari endapan batu lempung gampingan dan perlapisan batu gamping yang pada tempat-tempat tertentu dijumpai berlapis dengan batu pasir dan konglomerat. Next. Lalu selanjutnya magmatisme. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Fadli tadi, memang nih aktivitas magmatisme atau vulkanisme di lempeng laut Maluku itu terjadinya di sekitar mulainya itu 11 juta tahun yang lalu. Nah, ini magmatisme ini terjadi karena tadi ada double subduksi antara busur Sangihe dan busur Halmahera, kayak gitu. Nah, subduksi ini tuh menyebabkan adanya perubahan komposisi magma. Jadi sebelum terjadinya subduksi itu di baju mantelnya tuh diteliti bahwa magmanya itu masih bersifat peridotit atau ultramafic yang telah mengalami depresi. Nah, terus setelah mereka menunjam, saat menunjam itu terdapat batuan karbonat yang terdapat pada lempeng yang menunjam. Lalu batuan karbonat itu mengalami yang namanya dekarbonisasi sehingga CO2 pada lempeng itu bercampur pada magma dan menyebabkan magma itu menjadi lebih asam. Nah, namun ini tapi kandungan CO2 pada masing-masing magma di busur tuh beda-beda. Jadi menurut Jaffe dan kawan-kawan tahun 2004 itu busur vulkanik di bagian utara seperti Gunung Awu dan Gunung Karangetang itu memiliki kandungan CO2 yang cenderung lebih banyak dibanding busur vulkanik yang terletak di selatan kayak yang seperti Gunung Ruang, Lokon atau Mahawu. Seperti itu. Lalu kesimpulannya adalah di Maluku Utara terjadi subduksi ganda tadi atau double subduction yang menyebabkan kolisi antara Sangihe Arc dan Halmahera Arc. Lalu pengangkatan seram dimulai pada waktu yang hampir bersamaan dengan spreading laut Banda Selatan. Karena itu, seram diinterpretasikan sebagai fault dan thrust belt. Lalu stratigrafi pada daerah seram dan Halmahera tersusun oleh litologi berupa batu pasir, batu gamping, napal, andesit, tuf, breksi vulkanik, dan batu gamping terumbu. Lalu yang terakhir, terkait magmatisme itu adalah batuan karbonat yang ikut menunjam menyebabkan magma ultramafik yang terdapat pada baja mantel busur gunung api Neogen yang tadinya itu bersifat ultramafik menjadi bersifat lebih asam dan memiliki zat volatil yang cenderung lebih banyak. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Baik, silakan Saudara Fadli untuk ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, gue yang pembukaan sama lupa. Oh iya. Gue nunggu, Cuk. Gue nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 21 akan mempresentasikan tentang Neogen Papua. Kami beranggotakan Anggit Cikal Soekarno, saya sendiri Gero Salojati, Mardo Alessandro Nila Mause, Mulyadin, dan Veronica Dian Puspitasari. Adapun outline yang akan kami jabarkan ada 5, yaitu ada 4, yaitu evolusi tektonik Neogen Papua, struktur geologi Neogen Papua,
stratigrafi Neogen Papua dan magmatisme Neogen Papua, serta di akhir ada kesimpulan. Oke, untuk yang pertama dari outline tadi yaitu evolusi tektonik Neogen Papua. Pada Miocene awal terjadi perubahan arah rotasi paparan Sunda menjadi anti-clockwise yang mengakibatkan soft collision Australia dengan Sunda. Dan kemudian lempeng Australia bergerak ke arah barat pada zona strike slip yang kompleks sehingga membentuk beberapa busur seperti busur Halmahera. Dapat dilihat di sini sekitar Miocene awal terjadi perubahan arah rotasi menjadi anti-clockwise. Kemudian pada Miocene tengah, yaitu setelah 16 juta tahun yang lalu, sampai Pliocene, yaitu sekitar 3 juta tahun yang lalu, terjadi hard collision antara Australia dengan Sunda. Kemudian pada Pliocene ini, kemungkinan terjadi subduksi pada New Guinea Trench atau Palu New Guinea, dan terjadi magmatisme yang terasosiasi dengan mineralisasi pada kompleks Gasberg dan Westberg. Next. Selanjutnya adalah struktur geologi. Berikut adalah peta struktur geologi regional Papua. Yang pertama, di sisi tengah timur, terdapat New Guinea Central Range. New Guinea Central Range hampir seluruhnya merupakan produk konvergensi Cenozoik akhir. New Guinea Central Range terbentuk ketika Australian Pacific Margin memasuki zona subduksi pada Miocene tengah. Selanjutnya adalah Lunguru Fault Thrust Belt atau tertulis LFTB, yang berdasarkan level plastik tektonik yang ada pada piggyback pada cekungan onshore dan foreland, perlipatan pada Lunguru Fault Thrust Belt berumur Miocene akhir hingga Pliocene. Selanjutnya adalah pada Bird's Head. Pada area tengah Bird's Head merupakan area bebas kegempaan dan dianggap stabil secara internal untuk saat ini. Sedangkan pada bagian utara Bird's Head terdapat lateral strike slip sepanjang sistem sesar sorong. Pergerakan sesar sorong sepanjang Middle Oligocene hingga Pliocene menyebabkan terbentuknya beberapa cekungan sedimentasi pada sisi barat Papua Barat seperti cekungan Salawati, cekungan Berau, cekungan Batan Tasalapu, cekungan Misol, dan cekungan Bula. Selanjutnya terdapat Misol Onin Kumawa Ridge atau tertulis Epoka Ridge yang merupakan antiklinorium. Uplift dimulai dan berakhir pada Pliocene, di mana terdapat lapisan berumur awal Pliocene yang terlipat. Antiklinorium Misol on Kumawa Ridge on-length dengan lapisan berumur akhir Pliocene. Sebagian besar deformasi yang ada di Papua Barat terjadi ada late Neogen. Next. Kemudian ada stratigrafi dari Neogen Papua. Yang pertama, Miocene awal Papua dicirikan oleh berlanjutnya pengendapan batu gamping dengan fosil foraminifera planktonik yang terendapkan di laut dalam. Lupa belum di anime. Miocene awal Papua dicirikan oleh berlanjutnya pengendapan batu gamping dengan fosil foraminifera planktonik yang terendapkan di laut dalam. Di waktu yang sama, terendapkan sedimen klastik di bagian depan Forddeep. Karbonat dari Oligocene akhir sampai Miocene memiliki tebal 500 sampai 1200 meter. Di bagian basin paling besar, di umur Miocene tengah ke Miocene akhir, pengendapan karbonat dan sedimen klastika berhenti. Sedimen awal Miocene akhir, zona dicirikan dengan zona foraminifera N15 hingga N16 hilang di seluruh cekungan, kecuali di semenanjung Papua bagian barat. Hal ini diinterpretasikan oleh Harahap tahun 2012 bahwa adanya kenaikan muka air laut sehingga pengendapan karbonat dan suplai sedimen klastik berhenti dan terbentuklah unconformity dengan sedimen Miocene akhir. Di Miocene akhir terjadi penurunan muka air laut yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng sehingga ada penambahan sedimen di prisma akresi. Fase tektonik ini juga mengakibatkan pengangkatan batuan karbonat dan berasosiasi dengan batuan beku. Batuan karbonat yang terangkat akan tererosi sehingga ada pengendapan batuan karbonat lagi di umur Miocene akhir. Bersamaan dengan pengendapan batuan karbonat, terendapkan juga sedimen klastika yang terendapkan lewat lingkungan pengendapan sungai dan transisi. Di umur Pliocene, pengendapan batuan karbonat terhenti. Sementara pengendapan sedimen klastika tetap berlanjut
sampai akhir Pliocene. Next. Selanjutnya yakni magmatisme. Magmatisme di Papua umumnya bersifat intermediate dengan volume yang sedikit tetapi efeknya yang luas. Di Papua sendiri terdapat dua sistem porfiri, tembaga dan emas yang besar yang telah ditemukan efeknya di badan intrusi. Dua besar yang berasal dari vulkanisme neogen ini, yakni kompleks Grasberg dan Exberg yang memiliki luasan yang cukup luas yang sehingga ditambang hingga saat ini. Meskipun magmatisme Papua sudah lama diketahui, tetapi masih sedikit penelitian karena akses dan cuaca yang cukup berat. Next. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, yang pertama, evolusi tektonik Papua pada Neogen terbentuk dari kolisi lempeng Australia dengan lempeng Pasifik. Diawali dengan soft collision pada Miocene awal, kemudian terjadi hard collision pada Miocene tengah hingga terus berlanjut hingga sekarang. Sebagian besar deformasi yang diamati Papua Barat terjadi selama di Neogen akhir. Papua pada Miocene awal diciptakan oleh batu kambing dan sedimen plastik. Pada Miocene dapat unconformity dengan sedimen Miocene akhir. Pada Pliocene hanya terjadi pengendapan sedimen plastik. Kemudian magmatisme Papua terjadi secara intensif pada zaman Neogen, berkaitan dengan tumbukan lempeng Australia dengan lempeng Pasifik. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami pakai. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 21 tentang Neogen dari Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh,